Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaAllah di dunia dan mudah-mudahan dimuliakan di akhirat. Kita sambung pembahasan kita yang tertunda, yaitu tentang fadilah puasa Daud. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahawa puasa ini disebut puasa Daud karena dilakukan oleh Nabi Allah Daud, iaitu menjadi syariat Nabi Allah Daud. Kemudian Rasulullah merekomendasikan kembali untuk kita lakukan. Kemudian puasa ini dilakukan berselang-selang hari, sehari puasa, sehari tidak, dan seterusnya. Lalu kemudian puasa Daud baru boleh dikerjakan apabila puasa itu tidak menghilangkan kewajiban dari Allah. Apabila puasa itu menyebabkan seseorang meninggalkan kewajibannya dalam syariat, maka lebih baik tidak mengambilnya. Baik, kita masuk ke dalam fadilah. Fadilah yang pertama, orang-orang yang melakukan puasa Daud, dia telah melakukan puasa yang paling afdal atau paling utama. Dan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari an Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, afdalus siyam siyamu Daud alaihi salam, kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Sebaik-baiknya puasa, seafdal-afdalnya puasa, yaitu puasa Daud alaihi salam, yaitu berpuasa sehari lalu berbuka sehari. Jadi Rasulullah menegaskan langsung dalam hadis riwayat Nasa'i ini, tidak ada puasa yang lebih baik kecuali puasa Nabi Allah Daud alaihi salam. Jadi tidak ada yang lebih afdal daripada puasa Daud. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dikabarkan tentang Abdullah bin Umar yang melakukan ibadah berlebihan. Jadi Abdullah bin Umar mengatakan, wallahi la asuman nahar, demi Allah setiap hari aku akan berpuasa. Wala aqumanna al-lail, dan aku akan melakukan salat malam terus-terusan, artinya tidak tidur-tidur. Ma'ishtu, selama aku hidup, kata Abdullah bin Umar. Faqultu lahu qad qultuhu bi abi wa anta bi abi anta wa ummi. Lalu Abdullah bin Umar bersumpah di atas nama ayah dan ibunya bahwa dia akan setiap hari berpuasa dan dia akan salat malam terus-terusan, tidak tidur-tidur. Ini rencana seorang sahabat yang mencintai Allah dan Nabi-Nya. Nah, ini membuktikan bahwa Abdullah ini benar-benar ingin berbakti kepada perintah Allah. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan sumpah Umar itu, qala
fa innaka la tastati' dzalika. Wahai Abdullah, engkau tidak akan mampu melakukan itu. Fasum wa aftir wa qum wa nam. Puasalah lalu berbukalah. Artinya jangan terus-terusan berpuasa. Wa qum wa nam. Boleh bangun qiyamul lail, tapi sempatkan waktu untuk tidur, kata Rasulullah. Jangan tidak tidur-tidur. Wasum minasyahri salasati ayyam. Engkau ini kalau mau puasa, pilihlah puasa 3 hari dalam setiap bulan, kata Rasulullah. Fa innal hasanah bi asyri amsalihha. Itu yang 3 hari dalam setiap bulan itu pun setiap 1 hari mendapatkan 10 kebaikan. Wa zalika mislu siyamid dahr. Kalau engkau berpuasa setiap bulan istiqamah, maka engkau akan mendapatkan seperti pahala berpuasa setahun. Kita sudah bahas ini. Jadi ini anjuran Nabi kepada Abdullah bin Umar, kalau mau pilih puasa dalam setiap bulan, puasalah 3 hari dalam setiap bulan. Qultu, lalu Abdullah bin Umar berkata, inni utiqu afdala min zalik. Ya Rasulullah, aku mampu melakukan lebih daripada itu. Artinya 3 hari itu terlalu sedikit untukku. Aku mampu melakukan lebih daripada itu. Qala, lalu Rasulullah menasihati lagi, kalau memang begitu, fasum yauman wa aftir yauman. Puasalah sehari, lalu berbukalah sehari. Qultu, oh mohon maaf, wa aftiru yaumain. Rasulullah pertama menasihati, puasalah sehari, lalu berbukalah 2 hari. Berarti seperti Senin Khamis. Senin puasa, Selasa Rabu jangan puasa, Khamis puasa lagi. Nah, begitu maksud Rasulullah. Qultu, inni utiqu afdal min zalik. Ya Rasulullah, aku mampu lebih daripada itu. Qala, lalu Rasulullah menasihatinya kembali, kalau memang ingin berpuasa terus-terusan, fasum yauman wa aftir yauman. Boleh, kata Rasulullah, puasalah sehari, berbukalah sehari. Fazalika siyamu Daud alaihi salam. Itulah puasanya Nabi Daud alaihi salam. Wa huwa afdalus siyam, dan itulah puasa yang terbaik, kata Rasulullah. Faqultu inni utiku afdala min zalik. Ibnu Umar masih belum menerima anjuran Nabi untuk puasa sehari, berbuka sehari. Apa katanya? Aku masih mampu ya Rasulullah. Nah, ini menunjukkan benar-benar dia ingin menghabiskan waktunya bersama Allah. Jadi bukan karena dia tidak taat pada Rasulullah. Dulu sahabat, imannya itu tidak sama dengan iman kita. Makanya Rasulullah mengatakan khairul qurun qarni, sebaik-baiknya zaman adalah zamanku. Summal ladzi yulawinuhu, kemudian zaman berikutnya, kemudian zaman berikutnya. Jadi imannya sahabat itu betul-betul seakan-akan surga di depan mata. Kita sudah digambarkan model surga, masih terasa belum di depan mata. Jadi kegilaan mereka mencapai surga itu benar-benar. Jadi jamaah belaka Allah, beliau masih terus meminta, ya Rasulullah, ada yang lebih boleh aku lakukan untuk berpuasa. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la afdala min zalik. Tidak ada yang lebih afdal daripada puasa Daud alaihi salam. Hadis riwayat Bukhari Muslim dengan derajat yang sahih. Nah, jemaah belaka Allah, cukup tegas Rasulullah mengatakan tidak ada puasa yang lebih utama daripada puasa Daud alaihi salam. Nah, inilah yang menjadi sandaran kenapa para ulama kemudian sedikit terjadi perbezaan pendapat ketika ada pertanyaan. Ini kita sudah jelaskan sedikit minggu yang lalu. Ketika ada pertanyaan, bolehkah seseorang puasa Daud sekaligus puasa Senin Khamis? Contohnya, Senin puasa Daud, Selasa kosong, Rabu puasa Daud, lalu Khamis dia ambil untuk hari Khamis, lalu dia sambung lagi Jumaat untuk sambung dari Rabu, mengikuti aturan puasa Daud, dan seterusnya. Jadi dia menggabungkan Senin, Khamis dan puasa Daud.
Di sini para ulama khilaf. Sebahagiannya mengatakan, jadi ada dua pendapat yang kita kumpulkan tentang masalah ini. Pendapat pertama mengatakan bahawa puasa Daud lebih diutamakan, sehingga apabila berbenturan dengan puasa Senin dan Kamis, maka sebaiknya puasa Senin dan Kamis ditinggalkan. Ini pandangan pertama. Ini diambil dari hadis-hadis yang disebutkan seperti hadis tadi. Rasulullah mengatakan tidak ada yang lebih afdal daripada puasa Daud. Artinya, kalau sudah puasa Daud, sudah cukup, itu puasa terhebat. Tidak usah gabung lagi dengan puasa sunnah yang lain. Bahkan ada pendapat kalau bertemu dengan hari Ashura, bertemu dengan hari-hari dalam bulan Muharram, ya, dari 1 Muharram atau selanjutnya bulan-bulan yang lain, itu tetap, ya, kalau yang sudah istiqamah puasa Daud, tidak perlu puasa yang lain. Karena sepanjang tahun dia terus puasa sehari, buka sehari, puasa sehari, buka sehari. Tidak perlu digabung dengan puasa yang lain. Ada yang mengatakan sampai begitu. Dan hadis-hadis menyatakan seperti itu. Tadi Rasulullah melarang Abdullah bin Umar melebihi puasa dari model Daud alaihissalam. Kalau begitu, seandainya kita menambahi Rabu puasa, Kamis kita ambil puasa Kamis, Jumat puasa lagi, berarti kita sudah melakukan seperti amalan Abdullah bin Umar sebelum dinasihati oleh Rasulullah, ingin setiap hari puasa. Rasulullah melarangnya. Kata Rasulullah, lakukan cukup 1 hari puasa, 1 hari berbuka, dan itulah yang terbaik, kata Rasulullah. Kalau Rasulullah mengatakan itu yang terbaik, tapi kita kemudian merasa belum baik dengan puasa Daud, ingin kita tambahi, inilah yang menyebabkan para ulama dalam pendapat pertama ini mengatakan tidak dianjurkan untuk menambahi puasa Senin Kamis bagi yang sudah istiqamah puasa Daud alaihi salam. Jadi tinggalkan Senin, tinggalkan Kamis. Oh, kalau beradu di antara hari, pas kena puasa Daud di atas hari Senin, maka dia cukup berpuasa Daud. Otomatis berdasarkan pandangan jumhur, dia juga mendapatkan pahala puasa Senin. Karena hari Senin dan Kamis memang ada hari khusus. Nah, jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Hazm, ini muridnya Daud Al-Zahiri. Jadi Al-Zahiri ini salah satu mazhab yang telah ditinggalkan. Walaupun pendapatnya masih disebutkan, namun dari sekian banyak mazhab, termasuk yang Daud Al-Zahiri yang tidak banyak pengikutnya. Namun masih ada kitab peninggalannya. Contoh dalam Ibnu Hazm, muridnya, itu meninggalkan kitab Al-Muhalla. Beliau langsung menyebutkan dalam kitab Al-Muhalla, apabila Nabi SAW, saya bacakan terjemahnya saja, apabila Nabi SAW telah mengabarkan bahawa tidak ada yang lebih afdal dibanding puasa Daud, maka kesimpulan yang benar bahawa orang yang berpuasa lebih daripada puasa Daud telah menggugurkan nilai afdal dari Nabi SAW. Dan jika menggugurkan nilai afdalnya, berarti tambahan puasa yang dia lakukan menjadi gugur tanpa ragu, sehingga menjadi amal yang tidak berpahala. Bahkan ini mengurangi pahala, sehingga puasa semacam ini sama sekali tidak halal. Ini disebutkan oleh Ibnu Hazm. Jadi beliau berpendapat masuk dalam kelompok pertama ini, mengatakan kalau tambah lagi puasa Senin Kamis, berarti kita sudah merasa Nabi mengatakan belum afdal puasa Daud, harus tambah lagi dengan puasa lain. Dengan begitu, maka otomatis kita tidak mengikuti keinginan Nabi SAW. Nah, ini kelompok pertama yang menyatakan tidak perlu tambah puasa sunnah yang lain yang sudah istiqamah puasa Daud alaihi salam. Ada kelompok yang kedua yang menyatakan bahawa puasa sunnah pada hari tertentu tidak menghalangi puasa Daud. Jadi puasa Daud tetap berurutan sebagaimana mestinya, dan puasa Senin Kamis pun tidak merubah urutan puasanya. Jadi kelompok ini menyatakan boleh. Kenapa boleh? Mereka mengambil pandangan tidak ada dalil khusus yang Rasulullah melarang puasa lain digabung dengan
puasa Daud. Jadi yang disebut tadi itu hanya bahasa yang dipahami bahawa kalau sudah puasa Daud itulah yang terafdal, tidak perlu ambil lain. Namun Rasulullah tidak melarang. Jadi para ulama khilaf. Kalau begitu jemaah melakukan Allah, bagaimana keadaan kita untuk mengambil kesimpulan seperti ini? Ada beberapa ulama yang mengambil kesimpulan bahawa kalau seandainya seseorang tidak membuat dia disibukkan dengan puasanya, artinya jangan sampai hari-hari terus berpuasa sampai tidak masuk kantor, Rabu puasa, Khamis puasa, Jumaat puasa lagi kerana sambung dari Rabu. Jadi keadaan terus-terusan, banyak hal yang muamalahnya tertinggal. Salat jamaah tidak sanggup pergi lagi, kerana zuhur sudah lemah, asar semakin lemah. Kemudian perkara-perkara yang baik dia banyak tinggalkan selain daripada puasa. Yang model-model seperti ini, maka lebih bagus ambil salah satunya. Pilih, kalau ambil puasa Daud, ambil puasa Daud. Kalau tidak mampu untuk mengambilnya dengan istiqamah, maka lebih baik ambil yang Senin, Khamis. Jadi kita sudah kabarkan bahawa ketika para ulama ditanya, kalau begitu pilihan mana yang lebih baik, Daud atau Senin Khamis? Ternyata jawabannya bukan memilih antara puasa Daud atau Senin Khamis. Jawabannya, mana yang kita sanggup istiqamah. Kalau sanggup istiqamah Daud, maka kita lebih afdal daripada mengambil Senin Khamis. Tapi syaratnya apa? Istiqamah sampai perkirakan kuat tidak. Jangan sampai nanti amal itu menyiksa kita. Jadi puasa sebulan, setelah merasa kayaknya nyoh, nah mungkin nyoh lagi nyoh aju-aju. Sudah mulai. Akhirnya bulan kedua kita mulai meninggalkan. Itu berarti kita memilih pilihan yang salah. Maka di saat seperti itu lebih baik ambil Senin Khamis. Jadi jemaah melakukan Allah bukan memilih hari, tapi memilih sanggup tidak istiqamah kalau sudah memilih. Namun walaupun begitu, tidak terlarang untuk memilih puasa Daud. Masalah nanti apa yang terjadi ke depan itu bukan urusan kita. Namun syaratnya azam, niat kuat untuk terus melakukannya, bukan pilihan seminggu-seminggu. Jadi ada orang yang hari ini, minggu ini kayaknya puasa Daud aja lah, minggu depan Senin Khamis. Itu berarti amal itu lemah. Karena Rasulullah mengatakan amalan yang paling disukai adalah yang rutin walaupun sedikit. Itu lebih disukai daripada banyak namun dilap-lap, kambuhan-kambuhan. Itu tidak disukai amal seperti itu. Jadi jemaah melakukan Allah, silahkan pilih puasa Daud atau Senin Khamis. Atau tidak sanggup juga karena kita mungkin sudah berumur, lemah, ambil 3 hari dalam setiap bulan. Kita sudah kabarkan itu di 2 pertemuan yang lalu. Tidak sanggup juga, tunggu Ramadan saja. Tidak sanggup juga, mati saja. Masa Ramadan tak sanggup lagi, berarti sudah waktunya memang disolatkan. Jemaah melakukan Allah, rupanya kita betul-betul masa tua yang lemah sekali. Kalau begitu Pak, curi pahala dari orang yang berpuasa. Bagaimana caranya? Banyak-banyak beri makan berbuka untuk orang puasa. Memang kita enggak sanggup Pak. Betul-betul ada tipe memang enggak sanggup. Lahir prematur, 6 bulan dah lahir. Mana mau sanggup puasa? Kemudian kehidupannya dia alami dalam sakit terus-terusan. Dia tidak sanggup puasa. Sampai Ramadan pun terpaksa dia tinggalkan. Dia ganti dengan membayar fidyah. Kerana memang tidak sanggup, sakit terus-terusan. Curilah pahala dengan memberi sedekah, memberi makan orang berbuka puasa. Jadi kalau banyak harta Pak, jangan ragu-ragu. Berikan. Berikan kepada orang yang berbuka puasa. 1 suapan mereka makan, pahala mengalir. Tapi ini posisi tidak sanggup. Tapi kalau posisi sanggup hanya kasih makan untuk orang buka puasa, dia enggak pernah puasa Pak. Ini tidak berlaku hadis ini. Jadi hadis itu berlaku, iaitu orangnya sudah puasa, dia dapat double pahala. Dia puasa, dia memberi makan orang berbuka puasa. Jadi bukan hanya memberi, tapi dia sendiri tidak melakukannya.
Jadi jemaah belaka Allah Subhanahu wa taala, puasa Daud adalah seafdalnya puasa. Tidak ada yang lebih afdal puasa sunnah dibandingkan puasa Daud alaihi salam. Kenapa bisa itu paling afdal? Karena paling berat untuk dilakukan. Paling berat, Pak. Jadi ini yang mau coba-coba biasa tidak tahan. Bayangkan dalam 30 hari, 15 hari kita dalam keadaan berpuasa. Berarti kalau setahun, 6 bulan kita dalam keadaan berpuasa. Dan ini betul-betul ujian yang paling hebat yang akan dilalui oleh seorang hamba. Baik, berikutnya. Fadilah kedua yang melakukan puasa Daud. Mereka kalau melakukannya, maka mereka telah termasuk golongan orang-orang yang paling dicintai Allah. Kenapa? Karena puasa Daud termasuk puasa yang paling dicintai Allah. Dari Abdullah bin Amr Al-As radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahabba siyam ila Allah siyamu Daud. Kata Rasulullah, puasa yang paling dicintai Allah adalah gaya puasanya Daud alaihi salam. Wa ahabbus salah ila Allah salatu Daud. Juga yang paling dicintai model salat Daud, kata Rasulullah. Puasa model Daud, salat model Daud alaihi salam. Bagaimana Nabi Allah Daud melakukannya? Kana yanamu nisfal lail. Jadi yang dimaksud salat di situ bukan salat wajib. Salat sunnah. Puasanya bukan puasa wajib, puasa sunnah. Jadi puasa yang paling dicintai Allah, puasa sunnah gaya Daud. Salat yang paling dicintai Allah, salat sunnah yang model Daud alaihi salam. Bagaimana Nabi Allah Daud melakukannya? Kana yanamu nisfal lail wa yaqumu sudusahu wa yanamu sudusahu. Jadi Nabi Allah Daud itu kalau model salatnya, dia tidur setengah malam, lalu bangun sepertiga malam, kemudian tidur lagi, lalu bangun seperenam malam. Jadi beliau sampai bangun berulang-ulang, tapi diberikan hak untuk badan. Tidur sebentar setelah salat Isya, lalu bangun di pertengahan malam, salat menghadap Allah, lalu tidur lagi sebentar, menjelang subuh bangun lagi, menghadap Allah lagi, lalu tidur lagi sebentar, sampai beliau melakukan yang wajib. Jadi jemaah belaka Allah, ini model salat sunnah qiyamul lail yang paling dicintai Allah. Wa kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Kalau model puasa, kembali Nabi ulang, puasa Nabi Allah Daud adalah puasa sehari, berbuka sehari. Berarti orang yang melakukan puasa Nabi Allah Daud telah termasuk orang-orang yang telah masuk ke dalam list yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah dicintai Allah, apapun yang dia lakukan, langkahnya di dalam cinta Allah. Semua keputusan Allah yang diberikan kepadanya hanya untuk menambah cinta. Itu kalau orang sudah dicintai Allah. Jadi semua gerakannya itu hanya untuk membuat Allah memilih agar dia masuk ke dalam surga. Apapun langkahnya, itu orang yang cintai Allah. Jadi kita ini dalam bimbingan Allah, itu kalau dicintai Allah. Tapi orang yang dilepaskan oleh Allah dalam cintanya, dibiarkan oleh Allah dalam maksiat. Sehingga muncullah golongan orang-orang yang diulur oleh Allah dalam maksiatnya. Itu golongan orang-orang yang mendapatkan istidraj. Jadi ini ternyata puasa itu bisa memancing cinta Allah. Kemudian yang ketiga, fadilah yang ketiga, yaitu orang yang melakukan puasa Daud akan mendapatkan pahala senilai pahala puasa setengah tahun. Dalam riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la sauma fauqa saumi Daud. Tidak ada puasa yang lebih hebat daripada puasa Daud. Syatrat dahri, yang melakukan puasa itu dia telah melakukan puasa separuh tahun. Siyamu yaumin wa iftaru yaum, itu puasa sehari, berbuka sehari. Dalam catatan sejarah disebutkan Nabi Allah Daud itu berpuasa setiap tahunnya
selama 6 bulan dan berbuka puasa juga selama 6 bulan. Jadi ini yang dimaksud oleh Rasulullah, dia telah melakukan puasa setengah tahun dengan puasa Daud. Pahalanya tinggal kali 10. Itu seringan-ringannya pahala. Tinggal kali 10. Berarti telah berpuasa 6 bulan. Itu berapa hari, Pak? Kalau 1 tahun 360 hari. Berarti 6 bulan ada sempoa. 300 berarti 180. Betul ya, 180 hari. Kali 10 kebaikan, berarti kita mendapatkan pahala 1000, seakan-akan dapatkan pahala seperti berpuasa 1800 hari. Itu pahalanya dikali 10. Jadi kalau puasa 3 hari dalam sebulan, itu dapat, kalau dilakukan sepanjang tahun, itu dapat pahala seperti pahala berpuasa setahun penuh. Jadi jemaah melaka Allah, tinggi sekali nilai puasa Daud. Ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, dia mendapatkan seperti berpuasa, dia telah berpuasa setengah tahun lamanya. Dan yang terakhir, orang yang puasa Daud disebutkan oleh Rasulullah, dia puasa Daud itu adalah puasa yang paling adil bagi hamba. Puasa paling adil bagi hamba. Ini dalam bahasa riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sum yauman wa aftir yauman wa zalika saumu Daud alaihi salam wa huwa a'dalus siyam. Kata Rasulullah, puasalah sehari, berbukalah sehari, dan itulah puasa Daud alaihi salam. Wa zalika wa huwa a'dalus siyam, dan itulah puasa yang paling adil, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah membahasakan kali ini puasa yang paling adil. Tadi paling afdal, paling utama, kemudian paling adil. Apa maksud paling adil? Nah, di sini disebutkan syarahnya. Ini hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi juga menyebutkan dalam syarah Sahih Muslim, yang dimaksud di situ adalah tidak ada puasa yang lebih adil pada tubuh seorang hamba kecuali puasa Daud, karena sehari tubuhnya digunakan untuk Allah dan sehari digunakan untuk hamba. Jadi hari ini Senin puasa Daud. Hari Senin lemahnya, nafasnya yang berbau, kemudian gerakannya yang lunglai, pikirannya terfokus hanya untuk puasa, itu semua dia lakukan hanya untuk Allah. Hari itu milik Allah. Betul-betul dia serahkan tubuhnya untuk Allah. Ketika berbuka puasa, maka kembali dia menyerahkan tubuhnya, seluruh kegiatannya, pikirannya untuk manusia. Dia kembali bergaul dengan istrinya, dia memanjakan anak-anaknya, kemudian dia lebih kuat untuk mencari nafkahnya. Dia lakukan untuk manusia. Baru sampai maghrib berikutnya, dia telah memberikan kembali tubuhnya untuk Allah. Jadi sehari untuk Allah, sehari untuk manusia. Maka disebutlah puasa Daud adalah puasa yang paling adil untuk hamba. Benar-benar hidup kita hanya Allah dan hamba, hanya antara Allah dan hamba. Makanya luar biasa orang yang mampu istiqamah untuk melakukan puasa ini. Tapi memang ini berat, Pak, karena kita ini kadang-kadang, apalagi dunia, settingan dunia akhir zaman, kita dituntut hanya untuk kerja. Enggak pakai pikiran enggak apa-apa, yang penting kerja. Maka orang hari ini bergaul, Pak, itu hanya untuk dunia. Dia hidup untuk dunia. Bagaimana dia mampu untuk berpuasa untuk Allah, sedangkan pikirannya untuk dunia? Maka orang yang puasa Daud di zaman fitnah ini, di zaman akhir zaman ini, itu luar biasa. Luar biasa dia menunjukkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang puasa sunnah, ketika dia menyembunyikan puasa sunnahnya, itu lebih baik daripada nampak. Namun, bukan bermakna nampak itu menjadi pembatal puasa. Contoh, kita berbuka puasa bersama, itu nampak. Tapi itu tidak dimaksudkan membatalkan pahala, karena memang kita bukan menunjukkan keriaan di situ. Di situ sudah saatnya berbuka. Namun ketika ditanya orang, atau terjadi
permasalahan di jalan. Itu tidak berlaku kalimat seperti Ramadan. Kalau Ramadan, kata Rasulullah, kalau engkau diajak berantem, diajak berkelahi, atau engkau dicaci maki, maka sebutlah inni saim. Cukup katakan aku sedang berpuasa. Begitu kata Rasulullah, nasihat Rasulullah. Karena memang semua orang sedang puasa dan orang tahu itu Ramadan. Jadi dia hanya ingin mengatakan bahawa, mohon maaf, saya mampu untuk melawanmu, tapi karena aku lebih takut ke Allah, aku sedang berpuasa. Tidak boleh diladeni, karena bisa membatalkan puasa. Dan itu tidak berlaku pada puasa sunnah. Jadi bapa dan ibu yang puasa Senin Kamis, puasa Daud, itu kalau sedang terjadi sesuatu, itu jangan mengandalkan bahasa itu. Jangan ketika berantem di jalan, orang caci maki, lalu mengatakan, mohon maaf, saya Daud, saya puasa Daud, mohon maaf, saya puasa Daud. Okay, maaf bah, nyo lum puasa Senin, lum puasa Khamis. Itu bahaya, karena itu puasa sunnah tipis antara menampakkan dengan sedang mengatakan bahawa kita sedang membela diri. Karena orang tidak tahu bahawa itu bulan-bulan yang sedang puasa. Itu hak kita dengan Allah, kita yang menyembunyikannya. Maka lebih bagus menyembunyikan sampai ketika orang meninggal, biarlah bibir isteri kita yang menceritakan ke orang, almarhum, Masya Allah, selama hidupnya terus-terusan berpuasa. Apakah batal puasa kita, Pak? Tidak. Pujian orang dengan amal kita menunjukkan salah satu tanda husnul khatimah. Semakin banyak dipuji orang, semakin besar kemungkinan masuk surga. Semakin banyak dicaci orang ketika meninggal, semakin kecil kemungkinan masuk surga. Makanya ada orang yang hari ini maksa untuk dipuji ketika pelepasan jenazah. Itu sebenarnya tidak ada sebuah kewajiban untuk bertanya apakah jenazah ini jruh, apakah jenazah ini baik. Tidak perlu. Kenapa? Yang dimaksud pujian as-sana, yaitu pujian terhadap mayat, itu yang keluar dari hati paling dalam. Hati seorang isteri yang ditinggalkan suami yang saleh, hati anak-anak yang kehilangan ayahnya yang terus mendidiknya untuk melakukan amal saleh, yang membawa dia terus-terusan ke masjid, yang mengajarkan dia hafizul Quran, yang mengunjungi dia di pesantren. Tangisannya, pujiannya, dan tangisan semua sahabat yang telah ditinggalkan orang yang selalu berbuat baik, itu dipuji dalam hati pun sudah menunjukkan husnul khatimah. Terdengar namanya di mik menasah, inna lillah, telah meninggal fulan, semua orang mengatakan, Masya Allah, kamu meninggal, sudah meninggal fulan, orangnya baik sekali. Itu jemaah kita di masjid, dia selalu memberikan sedekah untuk berbuka puasa, walaupun dia tidak pernah puasa. Berarti ada yang kurang baiknya sedikit di ujung. Jadi jemaah mereka Allah SWT, maka lakukanlah amal ini. Yang mampu masih sehat badan, tapi syaratnya istiqamah. Tapi kalau banyak sekali beban, apalagi tipe memang kita kerja keras, itu tidak mengapa untuk tidak memilih puasa Daud, tapi ambillah puasa yang lain. Yang jangan tidak pernah puasa sunnah sekalipun, Pak. Itu yang jangan lakukan. Hana metiga pi, umur kan 60 tahun, bulu-bulu hidung sudah putih, enggak pernah puasa. Usahakanlah bersama Allah selama kita mampu. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.